Skripsi tidak sesulit itu kok. Ingin tahu tips dan triknya seperti apa? Aku akan berikan tips dan triknya untuk kalian. Assalamualaikum, Mila di sini and welcome back to my channel. Hai teman-teman, apa kabar? Terima kasih ya telah mengklik video ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang. Semoga kalian senang dengan channelku. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe karena aku akan menyajikan informasi-informasi menarik setiap minggunya. Skripsi dan skripsi merupakan suatu momok terbesar bagi para mahasiswa semester akhir. Masih banyak para mahasiswa di luar sana berpikiran bahwa skripsi ini tuh sangat sulit untuk dikerjakan. Bener apa enggak? Gimana? Bagi kalian yang calon semester akhir, pasti kalian bingung kan bagaimana cara memulai menyusun skripsi? Atau bagi kalian yang sedang dalam penyusunan skripsi, pasti kalian juga bingung kan bagaimana menyusun skripsi dengan cepat dan mendapatkan hasil yang sempurna. Aku juga dulu mengalami hal seperti itu sih, tapi setelah dilewati, ternyata skripsi tidak sesulit itu kok. Ingin tahu tips dan triknya seperti apa? Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku akan berikan tips dan triknya untuk kalian. Tips yang pertama, cari referensi dulu, lalu pilih tema penelitian. Nah, ini langkah awal yang sangat harus diperhatikan mahasiswa sebelum mereka menyusun skripsi. Nah, di sini aku bagi 2 poin ya, yakni referensi dan tema. Nah, kedua poin ini sangat berkaitan erat untuk membantu kalian dalam mengerjakan skripsi nanti. Jadi aku jelasin cara mengaitkan kedua poin ini. Kalian sebelum menyusun skripsi harus pilih minimal 3 tema yang paling kalian sukai. Karena ketika kalian mengerjakan skripsi sesuai dengan hal atau peminatan yang kalian inginkan, maka kalian akan semangat untuk mengerjakan skripsi tersebut. Nah, setelah tema yang kalian sukai telah kalian tetapkan, maka kalian hubungkan dengan poin referensi ini. Mengapa? Nah, ini penting. Jangan sampai ketika kalian menetapkan tema-tema yang kalian sukai, namun tema-tema yang kalian sukai tersebut sedikit referensinya. Hal tersebut akan menyusahkan kalian saat penyusunan skripsi nanti. Tema yang kalian pilih keren-keren nih, tapi saat melihat referensinya dari jurnal-jurnal yang ada, buku-buku yang ada di perpustakaan, itu sangat minim dan sulit untuk ditemukan. Referensi ini sangat dibutuhkan untuk penyusunan skripsi karena jika referensi kalian sedikit, maka pembahasan yang akan kalian tulis juga akan sedikit. Di saat menyusun latar belakangnya, tujuan kalian mengambil tema ini apa, tentu kalian akan melihat referensi yang telah kalian dapatkan. Nah, paham tips yang pertama? Tips yang kedua, ketahui tempat, alur, dan waktu penelitian. Nah, ini juga yang sering dilewati oleh para mahasiswa. Ketika mereka telah menentukan sebuah tema skripsi dan menemukan judul skripsi yang pas, maka segera mereka datang ke dosen pembimbing untuk meminta tanda tangan persetujuan tanpa menilai dan menganalisis lebih lanjut terkait tema dan judul skripsi yang telah kita pilih ini. Jangan sampai nih ketika dosen pembimbing kita telah meng-ACC atau menyetujui judul skripsi kita, tapi ketika kita telah turun dalam penelitian dan ternyata kita mendapatkan banyak sekali masalah sehingga waktu penyusunan skripsi kita pun akan terhambat. Maka dari itu penentuan tempat, alur, dan waktu penelitian itu sangat penting. Jadi aku jelaskan ya bagaimana cara yang tepat untuk menganalisis ketiga poin ini. Dalam menentukan tempat, kalian harus memilih tempat yang strategis, yang dekat dengan kampus kalian. Ya, istilahnya tempat tersebut sangat mendukung penelitian kalian, baik dalam segi sampel penelitian dan dalam proses penelitian pun orang-orang dalam tempat tersebut dapat membantu kalian dalam proses penelitian. Selanjutnya, alur penelitian. Nah, ini juga, bayangkan proses penelitian kalian ini akan berjalan seperti apa alurnya. Desain penelitiannya bagaimana, variabel penelitiannya apa-apa saja, teknik pengambilan sampelnya bagaimana, pengumpulan datanya, sampai pengujian hasilnya itu bagaimana. Nah, bagi kalian yang bingung apa sih teknik penelitian dan lain sebagainya, kuncinya kalian harus banyak bertanya pada para senior atau kalian juga bisa bertanya pada dosen pembimbing kalian. Selanjutnya, waktu penelitian. Nah, ini kalian harus pertimbangkan baik-baik. Aku penelitiannya kurang dari 1 minggu. Aku saranin ke kalian agar membuat waktu penelitian sesingkat mungkin, atau bisa juga 1 bulan paling lama penelitian kalian, supaya kalian bisa menyelesaikan skripsi dengan sangat cepat. Jangan sampai nih kalian memilih judul yang sangat keren banget, kalian sangat terobsesi sekali dengan penelitian kalian, tapi kalian tidak mempertimbangkan waktu penelitiannya. Besar kemungkinan kalian akan menemukan berbagai macam hambatan saat proses penyusunan skripsi nanti. Itulah mengapa ketiga hal itu harus kalian pertimbangkan baik-baik sebelum kalian mengajukan judul skripsi ke dosen pembimbing kalian. Tips yang ketiga, kenali karakter dosen pembimbing kalian. Ini penting banget. Kalian tuh harus tahu betul dosen kalian ini yang akan membimbing kalian ini karakternya seperti apa. Dengan cara kalian bertanya kepada senior-senior yang telah melakukan pembimbingan pada dosen tersebut
sebelumnya. Pahami betul tata cara pembimbingannya bagaimana, waktu-waktu pembimbingannya bagaimana. Ada beberapa dosen yang ingin mahasiswanya bimbingan terus setiap hari. Ada juga dosen yang hanya ingin bimbingan 1 minggu sekali. Ada bahkan yang 1 bulan sekali. Nah, ini bahaya nih kalau dapat dosen pembimbingan seperti itu. Kuncinya kalian harus rajin untuk menghubungi dosen tersebut. Jangan dosen pembimbing kalian cuek, kalian juga cuek. Nah, itu bahaya tuh. Kalian harus mendekati dosen kalian, jadikan mereka seperti sahabat kalian gitu. Namun, kalian juga harus memperhatikan batasan-batasan antara dosen dan juga mahasiswa ya. Nah, selain itu, kalian harus mendapat kepercayaan dari dosen kalian. Contohnya, ketika dosen kalian mempercayakan kalian untuk dapat merevisi apa yang telah dikoreksi secepat mungkin, maka langsung segera revisi saat itu juga. Jangan sampai nih ketika dosen telah mempercayai kita untuk dapat menyelesaikan skripsi yang telah direvisi 2 hari lagi, malah kita hubungi dosen tersebut seminggu kemudian. Bisa kecewa banget tuh dosen kalian. Mereka udah capek-capek revisi secepat mungkin, tapi malah kalian yang lama. Akhirnya berdampak pada hubungan kalian dengan dosen tersebut. Ketika kalian menghubungi lagi, dosen akan ogah-ogahan dan malas untuk merevisi hasil revisi kalian karena udah merasa dikecewakan sebelumnya. Nah, itu sih yang harus penting banget buat kalian ketahui. Tips yang keempat, atur jadwal sebaik mungkin. Nah, ini nih, kebanyakan mahasiswa itu kebanyakan mikir tapi actionnya kurang. Terlalu memikirkan bagaimana sih memulai, bagaimana mendapatkan, bagaimana penyusunan, tapi actionnya kurang. Kayak merasa sulit banget, udah malas istirahat sebentar. Nah, hati nih, kebanyakan istirahat juga bisa bahaya loh. Usahakan kita membuat motivasi besar pada diri kita, di mana motivasi tersebut akan membuat kita sangat bersemangat untuk menyelesaikan skripsi. Misalnya, aku mau cepat nikah nih, maka aku segera menyelesaikan skripsi karena calon aku tuh mau melamar aku sebentar lagi. Gimana nih? Atau aku mau segera cepat kerja nih, aku udah dapat tawaran tapi aku belum lulus, makanya aku harus segera menyelesaikan skripsi ini. Itu sebagai contoh, atau beberapa motivasi kalian lainnya kalian bisa tentukan dari sekarang. Jadi buat jadwal sebaik mungkin. Kalian harus buat target. Bab pendahuluan kalian harus selesai dalam berapa hari. Bab 2-nya atau kajian teori ini kalian harus selesai dalam berapa hari. Rangkuman referensi-referensi harus kalian dapatkan dalam berapa hari. Bimbingan dengan dosen ini hari apa. Waktu revisi kapan, waktu selesainya kapan, dan lain sebagainya. Agar semuanya tertarget dengan jelas dan tujuan kalian ini bisa kalian dapatkan sesegera mungkin. Tips yang kelima, jangan stres dan tetap jaga kesehatan. Nah, buat kalian nih yang sedang menyusun skripsi, jangan sampai kalian mengabaikan kesehatan kalian ya. Kalian harus tetap jaga pola makan, pola tidur, dan jangan stres. Caranya, walaupun jadwal kalian ini padat, namun sekali kalian bisa main handphone atau kalian nonton TV mungkin sambil mengerjakan skripsi biar ada hiburan sedikit atau sambil mendengarkan musik, dan kalian juga bisa mengerjakan skripsi bersama teman-teman kalian. Dan pokoknya buat kalian semangat! Oke teman-teman, itulah beberapa tips dan trik buat kalian agar kalian dapat menyelesaikan skripsi dengan cepat. Aku doakan yang nonton video ini semoga bisa lulus tepat waktu, mendapatkan nilai yang terbaik, dan tentunya selalu sehat dan bahagia. Di next video aku bakalan kasih lagi tips dan trik seputar penyusunan skripsi, yakni mengenai cara mencari referensi yang cepat dan tepat pada situs-situs yang terpercaya. Maka dari itu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe biar kalian dapat notifikasi saat aku upload video terbaru. Jangan lupa like video ini, komen di bawah jika ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak tahu, semakin banyak ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.